Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alrego Mulili, mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Eka Sakti, Padang. Saat ini saya akan membahas satu materi yang berjudul menganalisis konsep perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Desita Gumanti SPD MPDE. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan materi kita di saat ini, yaitu definisi perdagangan luar negeri. Nah, perdagangan luar negeri adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain. Nah, tujuan utama perdagangan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan domestik, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memperluas akses terhadap sumber daya yang tidak tersedia di dalam negeri. Nah, itu adalah definisi dari perdagangan luar negeri. Nah, dari definisi tersebut, ada konsep dari perdagangan luar negeri tersebut. Konsepnya itu adalah ada dua, yaitu ekspor dan juga import. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa ekspor itu adalah seperti halnya Indonesia mengirim barang atau jasa ke negara tetangga atau ke Malaysia ataupun ke Singapura. Itu yang dinamakan ekspor. Nah, kalau impor sendiri adalah barang-barang yang tidak ada di Indonesia lalu kita beli dari luar, dari negara lain ke Indonesia. Artinya ekspor itu kita menjual dan import itu kita membeli. Nah, dengan memahami peran ekspor dan import, suatu negara dapat mengoptimalkan keuntungan komparatifnya, meningkatkan efisiensi produksi, dan menjaga keseimbangan neraca perdagangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, langsung saja kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu menganalisis pengaruh perdagangan luar negeri terhadap kesejahteraan penduduk. Nah, analisis pengaruh perdagangan luar negeri terhadap kesejahteraan penduduk melibatkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, berikut ini adalah beberapa poin penting yang dapat dipertimbangkan dalam analisis tersebut. Yang pertama yaitu peningkatan pendapatan nasional. Nah, perdagangan luar negeri dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara karena meningkatnya ekspor dan impor barang dan jasa. Nah, pertumbuhan ekonomi ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan penduduk. Artinya, ketika kita meningkatkan ekspor dan impor dari dalam negeri, kita dapat meningkatkan pendapatan nasional dari penduduk tersebut, sehingga penduduk tersebut meningkat kesejahteraan dari kehidupan mereka gitu. Nah, poin yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja. Nah, perdagangan internasional dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui ekspansi industri dan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan luar negeri. Nah, peningkatan lapangan kerja dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk. Nah, yang kedua ini yaitu menciptakan lapangan kerja. Ketika suatu negara menciptakan lapangan kerja yang baru, itu dapat memenuhi permintaan dari luar negeri. Ketika kita memproduksi barang dan jasa yang ada, artinya kita memerlukan tenaga di situ kan. Otomatis kita dapat menciptakan lapangan kerja yang baru, sehingga peningkatan lapangan kerja dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari penduduk tersebut. Nah, yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Nah, melalui perdagangan internasional, negara dapat diversifikasi sektor ekonominya. Diversifikasi ini dapat mengurangi ketergantungan pada suatu sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Nah, yang keempat yaitu akses ke barang dan jasa. Nah, perdagangan membuka pintu bagi akses lebih banyak barang dan jasa dari luar negeri yang dapat meningkatkan standar hidup penduduk dengan memberikan pilihan lebih banyak dan meningkatkan daya beli. Nah, dalam akses barang dan jasa ini, kita dapat membuka pintu bagi akses yang lebih banyak dari barang dan jasa yang ada di luar negeri. Untuk itu, kita dapat pergi kepada akses barang dan jasa yang ada untuk meningkatkan daya beli dari suatu negara tersebut. Nah, yang kelima yaitu transfer teknologi. Nah, perdagangan internasional dapat menyebabkan transfer teknologi antar negara. Jika teknologi baru diperkenalkan melalui perdagangan, hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di dalam negara tersebut, dalam negeri tersebut. Baiklah, kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu menganalisis kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada perdagangan luar negeri atau promosi ekspor.
Nah, kebijakan promosi ekspor merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan volume ekspor barang dan jasa dari suatu negara. Nah, berikut ini adalah beberapa kebijakan yang umumnya diterapkan pada mempromosikan ekspor. Nah, seperti yang kita sudah lihat bersama-sama, ada beberapa poin penting. Nah, yang pertama yaitu insentif pajak dan bea cukai. Nah, pemerintah dapat memberikan insentif pajak dan pembebasan bea cukai untuk produk yang diekspor. Hal ini dapat membuat produk ekspor lebih kompetitif di pasar internasional. Nah, ketika pajak dan ketika ada insentif pajak dan pembebasan bea cukai untuk produk yang diekspor, maka hal tersebut bisa membuat produk ekspor lebih kompetitif di pasar internasional. Yang kedua yaitu subsidi ekspor. Nah, pemberian subsidi ekspor atau pemberian langsung kepada produsen atau eksportir dapat membantu mengurangi biaya produksi atau harga produk ekspor sehingga meningkatkan daya saing di pasar internasional. Nah, yang penting juga yaitu subsidi dari ekspor tersebut. Nah, ketika kita memberikan subsidi langsung kepada produsen atau eksportir, dapat membantu mengurangi biaya produksi atau harga produk dari ekspor tersebut. Nah, poin yang ketiga yaitu promosi dan pemasaran. Nah, pemerintah dapat mendukung kegiatan promosi dan pemasaran produk ekspor melalui berbagai kampanye dan acara promosi yang dapat mencakup partisipasi dalam pameran dagang internasional, kampanye iklan, dan berbagai promosi merek. Seperti yang sudah kita lihat sering ya, mungkin di YouTube, di TV, di berita ya, bahwa banyak juga produk-produk yang dipromosikan di luar negeri, produk Indonesia yang dipromosikan di luar negeri. Nah, ini juga mendorong untuk pemerintah dapat mendukung ya kegiatan promosi dan pemasaran produk melalui berbagai kampanye atau acara-acara promosi yang ada. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seperti halnya rendang yang sudah diakui, juga seperti halnya nasi goreng yang sudah dikenal banyak orang. Nah, hal-hal tersebut itu yang akan membuat bahwa Indonesia semakin dikenal lewat mungkin kampanye yang ada, lewat promosi-promosi yang ada, merek-merek yang ada dari Indonesia bisa masuk kepada kancah internasional yang ada. Baiklah, kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu menganalisis mengenai kecenderungan perdagangan luar negeri di era globalisasi. Nah, era globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan pada dinamika perdagangan luar negeri. Nah, berikut ini adalah beberapa kecenderungan dalam perdagangan internasional selama era globalisasi seperti yang kita lihat bersama-sama. Ada beberapa poin di situ. Nah, poin yang pertama yaitu peningkatan perdagangan global. Nah, era globalisasi ditandai dengan peningkatan volume perdagangan global. Nah, batas perdagangan semakin berkurang melalui penghapusan tarif, perjanjian perdagangan bebas, dan upaya liberasi perdagangan. Yang kedua yaitu peran penting teknologi informasi. Nah, perkembangan teknologi informasi, terutama internet, telah memainkan peran kunci dalam memfasilitasi perdagangan internasional e-commerce, dan platform perdagangan online telah memungkinkan pelaku bisnis untuk berpartisipasi dalam perdagangan global dengan lebih mudah. Nah, ini sangat-sangat penting ya, apalagi buat masyarakat Indonesia, bahwa peran penting untuk teknologi yang ada. Nah, teknologi ini adalah perkembangan teknologi informasi, terutama internet telah memainkan peran kunci dalam memfasilitasi perdagangan internasional. Nah, banyak kan yang kita lihat perdagangan atau kita berdagang melalui teknologi-teknologi yang ada seperti halnya itu internet yang ada kan kita sering pakai untuk kita berdagang online dan lain sebagainya. Nah, dari platform-platform tersebut, perdagangan online telah memungkinkan pelaku bisnis untuk berpartisipasi dalam perdagangan global dengan lebih mudah. Yang ketiga yaitu fragmentasi rantai pasok global. Nah, proses produksi semakin terfragmentasi di berbagai negara melalui rantai pasok global. Nah, perusahaan dapat memanfaatkan keunggulan komparatif dari berbagai wilayah untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya. Kita masuk dalam poin selanjutnya yaitu menganalisis mengenai hutang-hutang luar negeri dari hubungannya dengan perdagangan luar negeri dan NPI. Nah, analisis tentang hutang luar negeri dan hubungannya dengan perdagangan luar negeri dan investasi langsung asing atau NPI melibatkan pemahaman kompleks mengenai keterkaitan antara sektor-sektor di dalam ekonomi suatu negara.
Kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu menganalisis NPI berdasarkan komponen dan tujuan kebijakan NPI. Nah, investasi langsung asing atau NPI merupakan suatu bentuk investasi di mana suatu entitas atau individu dari suatu negara memperoleh atau mengendalikan suatu aset produktif di negara lain. Nah, analisis NPI dapat dilakukan dengan mempertimbangkan komponen utama dan tujuan kebijakan NPI. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu komponen utama NPI. Nah, dari komponen utama NPI ini ada 3 poin penting, yaitu yang pertama yaitu ekuitas atau equity. Nah, NPI dalam bentuk ekuitas melibatkan kepemilikan langsung saham atau bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan asing. Nah, investor sering membeli saham perusahaan atau mendirikan usaha patungan dengan perusahaan lokal. Nah, yang kedua yaitu pinjaman dan utang atau debt. Nah, pinjaman dan utang dalam konteks MPI melibatkan penyediaan dana oleh investor asing kepada perusahaan di negara tuan rumah dengan harapan mendapatkan pengembalian dan bentuk pembayaran bunga atau pengembalian pokok. Nah, itu yang dinamakan pinjaman dan utang atau debt. Nah, yang ketiga yaitu reinvestasi laba, reinvestment of earning. Nah, ini melibatkan reinvestasi laba yang diperoleh dari operasi perusahaan asing di negara tuan rumah. Nah, laba tersebut dapat digunakan untuk memperluas operasi atau proyek baru di negara tersebut. Kita masuk dalam tujuan dari kebijakan NPI tersebut. Nah, ada 4 tujuan kebijakan NPI seperti yang kita lihat bersama-sama. Yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu tujuan utama NPI adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Investor asing membawa modal, teknologi, dan manajemen yang dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Jadi tujuan kebijakan NPI ini yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara tertentu. Nah, yang kedua yaitu transfer teknologi. Nah, NPI ini dapat menjadi saluran untuk mentransfer teknologi dari negara asal ke negara tuan rumah. Nah, investasi asing seringkali membawa teknologi canggih, metode produksi, dan praktik manajemen terbaik. Jadi, transfer teknologi ini juga dapat membantu ya NPI dalam menjadi saluran untuk mentransfer teknologi di negara asal ke negara tuan rumah. Baiklah, sekian dari pembahasan materi mengenai menganalisis perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia. Semoga apa yang sudah saya dapat sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih.